Lights, camera, action. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Saya Nisa Nurmalida, saya dari kelas 11 MIPA 4. Saya di sini akan membahas tentang gelombang. Definisi gelombang adalah getaran yang merambat. Gelombang dapat diklasifikasikan atau digolongkan menjadi 3 bagian. Yang pertama berdasarkan medium perambatannya. Yang kedua berdasarkan arah getar dan arah rambatannya. Yang ketiga berdasarkan amplitudo dan fase gelombang. Berdasarkan medium perambatannya dapat dibagi menjadi 2, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Berdasarkan arah getar dan arah lambatnya, gelombang terbagi menjadi 2, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Berdasarkan amplitudo dan fase gelombangnya, terbagi menjadi 2, yaitu gelombang berjalan dan gelombang diam atau stasioner. Kita bahas satu per satu. Gelombang mekanik adalah gelombang yang membutuhkan medium untuk merambat. Mediumnya dapat berupa zat padat, zat cair, atau gas. Contohnya adalah gelombang pada air laut, tali, dan juga gelombang bunyi. Yang selanjutnya kita bahas adalah gelombang elektromagnetik. Gelombang ini adalah gelombang yang tidak membutuhkan medium untuk merambatnya. Contohnya gelombang cahaya. Contoh mudahnya adalah cahaya matahari. Cahaya matahari untuk sampai ke bumi tidak membutuhkan medium untuk merambatnya. Berdasarkan arah getar dan arah rambatnya, gelombang terbagi menjadi 2, yaitu gelombang transversal dan juga gelombang longitudinal. Gelombang transversal ini arah rambatnya tegak lurus dengan arah getar, seperti contohnya gelombang tali atau gelombang pada ombak di laut. Yang selanjutnya adalah gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal ini adalah gelombang yang arah rambatnya sejajar dengan arah getarnya, seperti contohnya gelombang bunyi. Jadi, gelombang bunyi berdasarkan arah getar dan arah rambatnya termasuk gelombang longitudinal, tetapi berdasarkan medium perambatannya termasuk gelombang mekanik. Yang ketiga adalah berdasarkan amplitudo dan fase gelombangnya. Terbagi menjadi 2 gelombang ya, gelombang berjalan dan juga gelombang diam atau stasioner. Gelombang berjalan adalah gelombang yang mempunyai amplitudo sama di setiap titiknya. Dan gelombang diam atau stasioner adalah gelombang yang amplitudonya tidak sama di setiap titiknya. Nah, kita sudah mengetahui apa itu definisi gelombang dan juga gelombang itu terbagi menjadi banyak ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas sifat-sifat gelombang. Nah, yang akan saya bahas adalah sifat dasar dari gelombang. Ya, ada yang pertama refleksi atau pemantulan, dan yang kedua refraksi atau pembiasan, yang ketiga difraksi atau pelenturan, dan yang keempat interferensi atau perpaduan. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama kita bahas pemantulan atau refleksi gelombang. Gelombang dapat dipantulkan seperti ini contohnya pada riak air. Nah, bisa dilihat alfa sebagai gelombang datang dan beta sebagai gelombang pemantulan. Yang selanjutnya adalah pembiasan atau refraksi. Dapat dilihat pada contoh gelombang merambat pada medium pertama dan gelombang merambat pada medium kedua. Terlihat bahwa gelombang dibiaskan atau dibelokkan. Jadi gelombang yang terlihat pada contoh tidak lurus, yaitu bengkok. Nah, juga dapat dilihat pada contoh selanjutnya, pensil yang dicelupkan ke dalam gelas berisi air akan
bidang pada pensil itu tidak akan sama karena telah terjadi pembiasan. Yang selanjutnya adalah pelenturan atau difraksi gelombang. Dapat kita lihat contoh daripada pelenturan ini. Garis yang berwarna kuning itu adalah sekat dari kedua gelombang. Gelombang pertama sejajar dan gelombang yang kedua atau gelombang yang sudah masuk ke dalam sekat itu adalah setengah dari lingkaran. Gelombang vertikal yang masuk ke celah kecil akan berubah menjadi gelombang setengah lingkaran. Karena itulah disebut pelenturan atau difraksi pada gelombang. Yang selanjutnya adalah interferensi atau perpaduan. Berarti yang disebut perpaduan itu ada beberapa gelombang yang bersatu padu menjadi satu gelombang, seperti pada contoh berikut. Dapat dilihat, gelombang yang berwarna hijau bergerak ke kanan dan gelombang yang berwarna biru bergerak ke kiri. Dan gelombang yang berwarna merah itu adalah gelombang stasioner atau gelombang diam yang hanya bergerak naik turun. Maka dari itulah disebut perpaduan atau interferensi pada gelombang, karena gelombang yang berwarna biru dan gelombang yang berwarna hijau bersatu padu sehingga menghasilkan gelombang yang berwarna merah. Yang namanya interferensi atau perpaduan, ada perpaduan yang dapat memperkuat dan juga perpaduan yang dapat memperlemah gelombang tersebut, yaitu interferensi konstruktif dan juga interferensi destruktif. Interferensi konstruktif itu adalah dua gelombang memiliki fase yang sama sehingga saling menguatkan. Jadi yang dimaksud dua gelombang memiliki fase yang sama adalah ketika dua gelombang memiliki simpangan yang sama. Selanjutnya interferensi destruktif adalah dua gelombang yang memiliki fase yang berbeda atau berlawanan sehingga saling melemahkan atau meniadakan. Seperti contohnya pada contoh di atas, yang itu gelombang yang naik turun akan kembali pada titik setimbangnya, yaitu di tengah. Jadi gelombang yang berada di bawah dan gelombang yang berada di atas atau disebut lembah dan perut akan kembali di titik setimbangnya, itu di tengah, atau bisa dikatakan saling melemahkan atau saling meniadakan. Yang selanjutnya ada besaran-besaran pada gelombang, yaitu frekuensi. Frekuensi itu satuannya adalah hertz. Rumusnya adalah F sama dengan 1/T atau F sama dengan M/T. Yang selanjutnya ada periode. Periode satuannya adalah second. Rumusnya adalah T sama dengan 1/F atau T sama dengan T/N. Yang selanjutnya ada panjang gelombang. Panjang gelombang ini satuannya adalah M. Rumusnya adalah lambda sama dengan S/N. Yang selanjutnya ada cepat lambat gelombang. Yang satuannya adalah meter per sekon. Rumusnya adalah V sama dengan lambda kali F atau V sama dengan lambda per T. Selanjutnya ada amplitudo atau simpangan gelombang, satuannya adalah sentimeter. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga sedikitnya dapat bermanfaat. Terima kasih.